Halo semuanya, gue Mikael dan kali ini gue bakalan berbagi pengalaman gue menggunakan satu buah perangkat dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M20. Nah, pertama kali gue megang si M20 itu mengingatkan gue akan beberapa ponsel yang sebenarnya sudah menggunakan desain yang sama ya, yang mirip-mirip lah. Yaitu ada Oppo dan Vivo. Nah, bedanya itu kalau mereka menggunakan notch-nya itu namanya adalah water drop notch atau dew drop notch, sedangkan pada Samsung Galaxy M20 ini disebut dengan namanya itu Infinity V. Desain seperti ini tuh sudah digunakan di beberapa ponsel lain, dan ya emang dengan menggunakan notch seperti ini itu screen to body ratio-nya itu bisa diperbesar. Tapi ini tuh seakan Samsung tuh kehilangan dalam tanda kutip adalah jati dirinya, karena kan dulu kan emang memutuskan untuk tidak mau menggunakan notch. Dari segi desain, feel-nya itu sebenarnya cukup terasa solid ya, walaupun menggunakan bahan polikarbonat. Dan di belakang ini tuh rentan cap sidik jari. Cap sidik jari ya, bukan cap jempol. Kalau cap jempol itu sambel. Layar 6,3 inci yang ada pada ponsel ini tuh membuat kelihatannya tuh luas ya. Dan walaupun mengusung notch Infinity V, tapi dalam berbagai aplikasi, notch Infinity V-nya itu disembunyikan sehingga nggak mengganggu pandangan kita dengan notch yang ada di atas ini. Contoh paling gampangnya itu adalah ketika sedang membuka YouTube. Ketika layar diperbesar hingga full screen itu biasanya ada notch yang mengganggu entah di sudut kiri atau di sudut kanannya. Tapi Samsung Experience 9.5 ini dengan pintar menyembunyikan notch tersebut. Dan satu hal yang gue suka itu adalah di bagian pinggirnya itu juga dibuat melengkung. Jadi saat diletakkan horizontal, bagian pinggir kiri dan kanannya itu sama-sama melengkung. Satu hal yang gue rasakan agak aneh itu adalah peletakan fingerprint scannernya ya. Kalau biasa tuh fingerprint scanner itu diletakkan di sekitar sini, tapi ini diletakkan agak naik ke atas sehingga agak susah dijangkau. Atau mungkin ya emang tangan gue aja yang agak kecilan jadi susah menjangkau fingerprint scanner yang ada di belakang ini. Bagian layarnya yang mengusung panel TFT sebesar 6,3 inci ini memiliki resolusi Full HD dan cukup nyaman dipandang di mata. Warna yang dihasilkan juga cukup bagus dan warnanya itu nggak wash out saat dilihat dari berbagai sudut. Bezelnya juga cukup tipis sehingga ketika digunakan untuk menonton itu bakalan berasa layarnya itu lega. Tapi ada satu hal yang cukup sering terjadi di gue, yaitu tertekannya layar oleh telapak tangan karena bezelnya yang mungkin terlalu tipis. Apalagi ketika digunakan dengan satu tangan dan kita hendak memencet tombol yang letaknya itu berseberangan di pinggir sana. Awalnya gue kira ini karena settingan sensitivitasnya, tapi setelah gue cek ternyata settingan sensitivitasnya itu ya normal-normal aja. Dari kejadian ini kita bisa pelajari kalau nggak cuma perasaan doang yang bisa sensitif, layar juga. Samsung Galaxy M20 ini menggunakan Samsung Experience 9.5 yang kalau dilihat sekilas itu ikonnya mirip dengan One UI ya, tapi memiliki sedikit perbedaan. Dengan skor Antutunya yang sebesar 108.000 ini, ponsel ini bisa memberikan pengalaman yang cukup asik. Untuk penggunaan standar dan sosial media, gue rasa ponsel ini sudah cukup mumpuni. Apalagi dengan baterainya yang besar yaitu di 5000 mAh. Gue rasa ini pertama kalinya ya Samsung tuh bikin ponsel dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan harganya tuh di range sekitar 2 jutaan. Performa baterainya sendiri juga tidak mengecewakan. Dalam kondisi normal, gue bisa menggunakan ponsel ini selama 2 hari nonstop sampai harus diisi kembali. Untuk ngecasnya sendiri, gue membutuhkan waktu sekitar 3 jaman untuk mengisi dari 5% hingga 100% menggunakan adaptif fast charging bawaan Samsung. Mengusung baterai besar tentunya enak dipakai ngegame dong. Ya sebenarnya jawabannya itu tergantung sih ya. Kalau kamu bermain game yang grafiknya emang enggak terlalu berat, maka ya cukup asik digunakan karena baterai 5000 mAh itu ya bisa tahan lama banget lah buat pakai game. Tapi kalau kamu bermain game yang grafiknya cukup berat seperti PUBG itu bakalan agak nge-lag, karena ini gue cobain main di medium pun bahkan masih agak nge-lag ya. Tapi enaknya di ponsel itu ada game launcher, jadi kamu bisa bermain tanpa terganggu. Urusan sensor, Samsung memberikan sensor yang cukup lengkap di M20 ini. Memang sih hilang light sensornya, tapi masih ada settingan auto brightness-nya. Nah, gue duga settingan auto brightness-nya ini menggunakan kamera depannya. Dan kalau diperhatikan saat ngatur brightness-nya ini sebenarnya itu agak lambat ya. Mungkin ini imbas menggunakan kamera depan sebagai light sensornya. Urusan foto dan video, ponsel itu mampu memberikan hasil yang cukup memuaskan. Nggak bisa dibilang bagus-bagus amat sih, tapi ya nggak bisa dibilang jelek-jelek amat juga. Contoh hasil foto dan videonya bisa kamu lihat sendiri deh ya. Sepemakaian gue sih, untuk hasil foto dan videonya itu masih layak masuk sosmed. Toh juga sekarang orang rata-rata pajang foto di sosmed doang kan.
Dan inilah hasil rekaman dari kamera belakangnya Samsung Galaxy M20 di saat pagi hari. Nah, ini pantau menggunakan audio eksternal ya. Gua gunakan sambil jalan, kita mengangkat tangan doang. Ya, suara-suara di depannya ribet banget. Inilah hasilnya. Dan kalian bisa lihat, dia muter lagi ya. Oke, gimana kamera depannya? Yuk kita coba. Nah, ini adalah hasil rekaman dari Galaxy M20. Aduh, ada juga kan pagi hari, pegangan tangan doang. Dan ini framingnya sebenarnya cukup banyak ya, framing cropping. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, bisa dapat ini suaranya keluar ini juga banyak motor lewat dan pakai jalan seperti ini. Dan kira-kira gimana menurut kalian? Silahkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Hadirnya USB Type-C di ponsel ini juga merupakan sebuah kejutan karena selama ini belum ada ponsel di rentang harga 2 jutaan dari Samsung yang menggunakan USB Type-C. Secara overall, pengalaman penggunaan gue menggunakan Samsung Galaxy M20 ini tuh cukup memuaskan. Bahkan di beberapa kesempatan gue memilih untuk menggunakan Samsung Galaxy M20 ini untuk menonton atau bermain game karena baterainya yang besar dan layarnya yang luas. Tapi tentu saja dengan sedikit catatan, seperti contohnya adalah sensitivitas layar yang ternyata lebih sensitif dibandingkan perasaan, penempatan fingerprint scanner yang agak terlalu ke atas sehingga agak susah dijangkau, plus memori internal yang hanya 32 GB yang menurut gue sekarang itu sudah cukup pas-pasan. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Gue Mikal dari Gadgetapa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.